Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pertama, saya ingin menyapa Profesor Budi yang telah berkenan menjadi pemateri dalam acara hari ini. Peserta kita hari ini adalah 30 mahasiswa UGM, Angkatan Baru 2020 yang berasal dari berbagai fakultas. Materi yang akan kita bahas adalah tentang nilai-nilai dasar ke-UGM-an. Hai, Anda baru saja menyaksikan adegan bagaimana menjadi seorang host yang baik bagi pembelajaran daring. Bagaimana tipsnya menjadi host yang baik? Mari kita simak. Dengan adanya global pandemic COVID-19, semua hal berubah, banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah pembelajaran. Sekarang banyak sekali pembelajaran dilakukan secara daring, termasuk di UGM, dan kita sudah memulai dari PPSMB. Salah satu pemegang peran penting adalah host atau moderator. Dalam sebuah event seperti webinar misalnya, memang yang dominan adalah pembicara, tapi sebenarnya ada peran moderator yang sangat penting di balik itu semua. Jadi seorang moderator atau host itu menentukan kelancaran dan hidup matinya sebuah acara, maka dia harus bersiap dengan sangat baik. Menjadi host itu bukan pekerjaan yang spontan, banyak yang harus dipersiapkan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Saya akan sampaikan dalam 3 struktur: persiapan, pelaksanaan, dan kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang host. Mari kita bicara soal persiapan. Dalam persiapan, yang paling penting adalah pertama, host harus tahu materinya. Makanya kalau ada makalahnya atau ada presentasinya, host itu harus tahu dulu, harus didalami dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, host harus tahu siapa pembicara dan siapa audiensnya. Nah, kalau untuk pembicara biasanya ada CV. Silahkan dipahami CV-nya. Kalau ingin mencari hal yang unik tentang pembicara, seorang host harus googling sendiri. Nah, untuk audiens, biasanya host mungkin tidak perlu harus tahu semua orang, tetapi paling tidak tahu profesinya apa, kemudian usianya, kemudian gendernya, itu harus diketahui untuk nanti disampaikan. Yang ketiga adalah rundown. Jangan sampai host itu menjadi host tanpa paham rundownnya dari A sampai Z. Itu sangat penting, maka host harus selalu di tangan. Nah, yang keempat berikutnya soal naskah. Mari kita lihat soal naskah. Nah, seorang host ini, dia akan berbicara dari A sampai Z sangat detail. Nah, untuk itu dia harus memiliki naskah yang lengkap. Kenapa naskah ini penting? Agar nanti seorang host bisa mengontrol jalannya acara itu dengan sangat baik. Yang kelima, seorang host itu harus siap dengan semua dokumen yang diperlukan. Misalnya, seorang host harus siap dengan CV pembicaranya, bila perlu di print, materi makalah pembicara, ada presentasi misalnya, atau bila perlu ada daftar semua peserta. Mungkin tidak akan ada gunanya dalam perjalanan acara, tapi paling tidak itu untuk jaga-jaga. Keenam, yang tidak kalah penting, seorang host harus memastikan persiapan perangkat keras dan perangkat lunak. Komputernya harus siap, internetnya kencang, dan semua software yang dipakai, misalnya Webex, itu harus terinstall dengan baik dan siap digunakan. Bila perlu, coba dulu. Yang ketujuh, seorang host harus paham benar bagaimana menggunakan software yang dipakai untuk acara tersebut. Misalnya kalau kita di UGM biasa menggunakan Webex. Seorang host harus tahu banget gimana cara memulainya, bagaimana cara mengundang peserta, bagaimana caranya mematikan atau mengaktifkan mikrofon peserta dan segala macam. Intinya semua fungsi-fungsi yang ada di dalam software itu harus diketahui dengan sangat jelas. Ini tidak hanya penting untuk host, tapi penting juga untuk pembicara. Misalnya kadang-kadang pembicara itu lupa atau tidak tahu cara melakukan sesuatu, maka host harus bisa menjelaskannya saat itu juga. Nah, poin ke-8 adalah tentang keramah tamahan atau hospitality. Bila perlu, kita harus menyiapkan 2 ruangan di dalam Webex itu sendiri. Ruangan pertama kita siapkan untuk basa-basi atau courtesy ketika pembicara baru datang, karena mereka ingin beramah tamah di situ. Setelah selesai, setelah pembicaranya siap dan juga pesertanya siap, maka pembicara kita persilahkan masuk ke ruang sebelahnya yang ada pesertanya di situ. Nah, untuk kepentingan hospitality dan basa-basi seperti ini, saya juga akan siapkan humor, saya akan siapkan informasi tentang pembicara tersebut. Jadi seorang host harus menyiapkan itu semua. Kesembilan, seorang host juga perlu memastikan tertib administrasi. Misalnya, apakah pembicara perlu mengisi daftar hadir tertentu, apakah peserta perlu mengisi absen tertentu, apakah perlu tanda tangan secara online misalnya, apakah perlu capture videonya atau fotonya untuk diserahkan untuk kepentingan administrasi. Semua itu harus dipahami oleh host dan siap mengingatkan semuanya, baik peserta maupun pembicara saat acara. Poin yang 10 atau yang terakhir adalah seorang host itu perlu menyiapkan dirinya dari awal dengan sangat baik. Caranya bagaimana? Berlatih. Jadi apa yang sudah disiapkan tadi 9 poin itu akan sia-sia kalau seorang host tidak berlatih dengan baik. Maka dia harus berlatih karena practice makes perfect. Setelah kita bicara soal persiapan tadi, kita sekarang bicara soal eksekusinya, soal pelaksanaannya. Seorang host itu harus membuka dengan sangat baik
dengan kalimat yang singkat, padat, tapi jelas menggambarkan acara tersebut. Seorang host juga harus memberikan energi positif kepada para peserta. Dengan cara apa? Dengan cara berinteraksi. Misalnya bertanya kabar mereka, atau meminta mereka bertepuk tangan, atau misalnya memberikan jempol secara virtual jika softwarenya memungkinkan. Yang kedua, seorang host itu harus membacakan CV dari pembicara dengan sangat jelas. Tapi tidak semua CV-nya dibacakan, tapi poin-poin penting yang memang dianggap akan menarik bagi peserta saat itu juga. Yang ketiga adalah memastikan membacakan rundown kembali. Kenapa rundown ini perlu dibacakan? Agar pesertanya bisa ingat lagi walaupun mungkin mereka sudah memegangnya. Yang keempat adalah memastikan acara itu berjalan sesuai dengan rundown. Kalau misalnya pembicaranya bicara agak panjang atau molor, jangan sungkan untuk mengingatkan. Tapi pastikan ini dibicarakan dulu sebelumnya agar pembicaranya tidak kaget. Nah, berikutnya adalah memandu diskusi. Jadi seorang host itu harus bisa memandu diskusi dengan baik. Ada dua tipe pertanyaan. Pertama, ditanyakan secara teks, dan kedua ditanyakan langsung secara oral. Untuk pertanyaan lewat teks ini, maka seorang host itu harus bisa memilih pertanyaan mana yang akan dibacakan atau merangkum pertanyaan-pertanyaan yang mirip untuk jadi satu pertanyaan. Yang kedua, jika pesertanya diminta untuk bertanya secara oral, maka harus bisa host itu mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofonnya. Nah, berikutnya adalah tentang penutupan atau tentang kesimpulan. Jadi seorang host itu harus menyimpulkan, tapi mungkin tidak terlalu panjang. Dia bisa menyimpulkan dengan poin-poin yang pendek, menggambarkan keseluruhan hasil diskusi, tapi mungkin tidak terlalu detail. Nah, ini juga penting agar host itu tidak bicara kepanjangan, tidak menjadi pembicara tambahan. Makanya, seorang host harus menyiapkan kalimat yang singkat, padat dan jelas agar benar-benar peserta tahu kapan saat itu berakhir. Nah, sebagai host kita juga kadang melakukan kesalahan. Ini dia beberapa kesalahan yang mungkin kita lakukan sebagai host. Pertama, lupa atau tidak memperkenalkan pembicara. Biasanya karena pembicaranya terkenal, kita bilang, ini beliau sudah sangat terkenal jadi tidak akan saya perkenalkan. Itu kurang tepat. Makanya kalau pembicaranya terkenal, kita harus mencari poin-poin apa yang unik tentang beliau, karena tujuan memperkenalkan diri adalah untuk meningkatkan kepercayaan audiens kepada pembicara. Kesalahan kedua adalah tidak tahu atau lupa nama pembicara, sehingga kita salah mengucapkannya. Ini sebenarnya sangat memalukan bagi kita sebagai host, memalukan juga bagi pembicara. Jangan sampai itu terjadi, makanya lakukan riset dengan benar dan ingat. Kesalahan ketiga adalah host menjadi pembicara tandingan. Dia kadang lupa mengulas terlalu panjang sehingga mendominasi. Penggunaan waktu yang mendominasi ini juga tidak bagus. Hindari itu. Kesalahan keempat adalah host biasanya tidak adil atau bisa tidak adil kepada pembicara, terutama kalau pembicaranya lebih dari satu. Kalau pembicaranya 2 atau 3, host kadang-kadang cara memperkenalkan pembicara 1, 2, dan 3 itu berbeda. Satunya lebih panjang, sangat detail, satunya tidak terlalu detail. Itu tidak sebaiknya dilakukan. Yang berikutnya adalah soal pemberian pertanyaan. Kalau ada satu pertanyaan untuk pembicara pertama dan tidak ada pertanyaan untuk pembicara berikutnya, maka host harus mempersiapkan pertanyaan agar keduanya mendapatkan pertanyaan yang seimbang. Kelima, kesalahan host adalah sungkan memotong pembicaraan. Saya tahu kalau di budaya Indonesia memang tidak baik untuk memotong pembicaraan orang, tetapi kalau misalnya molor, itu tetap harus dilakukan. Makanya perlu kesepakatan di awal dengan pembicara, agar nanti ketika kita potong beliau di saat acara, itu tidak apa-apa. Kesalahan keenam adalah membiarkan forum lewat tanpa pertanyaan. Ini juga tidak bagus. Jika memang masih ada slot pertanyaan atau slot waktu untuk bertanya, dan tidak ada pertanyaan dari peserta, maka host harus menyiapkan pertanyaan agar pembicara bisa melakukan interaksi dan elaborasi lebih lanjut. Nah, kesalahan ketujuh adalah ini sering banget terjadi. Biasanya host itu menyimpulkan terlalu panjang. Jadi dia malah mengulas hasil pembicaraan itu di belakang dan panjang sekali dan bahkan mendominasi. Ya kalau benar, kalau salah malah ini menyebabkan kemudian makna dari acara itu menjadi berubah. Pastikan tidak melakukan hal ini. Yang kedelapan, kesalahan yang umum terjadi adalah host itu asik main gadget sendiri ketika pembicaranya sedang memaparkan gagasannya. Ingat kalau ini online dan videonya on, maka semua orang bisa melihat siapa saja. Jadi kalau hostnya saat itu asik main gadget sendiri, maka itu tidak akan bagus bagi penampilan keseluruhan acara. Jadi pastikan kalau memang ingin melakukan sesuatu dan tidak ingin dilihat oleh peserta, pastikan kapan harus mematikan video, kapan mengaktifkan video. Oke, itu saja dari saya. Selamat menyiapkan diri untuk menjadi host yang efektif. Terima kasih.